Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita akan kembali mengupas teks mentor guys, terkait dengan pertanyaan pemirsa Andrik Channel, itu atas perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan di ke atau dari free trade zone atau kawasan bebas Pulau Batam. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Ya, terima kasih juga sudah subscribe. Oke, subscribe itu guys sebagai apresiasi atas pembuatan video-video pajak ini. Oke, begini pertanyaannya guys. Pak AR guys dari Jakarta, beliau menanyakan setidaknya 3 pertanyaan tadi ya, terkait dengan transaksi di Pulau Batam. Apakah atas seluruh transaksi di kawasan tersebut mendapat fasilitas PPN dibebaskan? Kemudian, bila perusahaan beliau di sini CBA ya, bila CBA bertransaksi dengan vendor di Batam, namun penyerahan barang atau jasanya dilakukan di luar Batam, misal di Medan, maka transaksi pengadaan barang atau jasa tersebut apakah terutang PPN? Bagaimana bila sebaliknya yang menyerahkan barang atau jasa kepada customer dari Batam dengan penyerahan barang atau jasa di luar Batam adalah CBA? Apakah terutang PPN? Oke guys, kita satu-satu ya guys. Yang pertama dulu, transaksi di Batam, apakah seluruhnya mendapat fasilitas PPN dibebaskan? Oke, jadi guys, sebenarnya nggak semua dibebaskan sih. Penyerahan di kawasan bebas Batam, simpelnya itu tidak dapat digeneralisir sebagai seluruhnya mendapat fasilitas PPN bebas. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2012, disebutkan bahwa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan bebas tadi guys ya, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Nah, peraturan pemerintah tersebut tidak mengatur bahwa seluruh penyerahan di free trade zone atau FTZ sebagai bebas PPN. Ada juga fasilitas PPN terutang tidak dipungut, juga penyerahan yang terutang PPN. Nah, jadinya guys, ya PPN atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di free trade zone ya, kawasan bebas, jadinya seperti ini guys. Jadinya seperti ini. Oke, nah ini dia. Ini sudah dibikin simpel ya guys ya. Sudah dibikin simpel di sini. Oke, kita lihat dulu di sini harus barang dan jasanya. Penyerahan di FTZ, maka fasilitasnya bebas. Di berarti guys. Oke. Nah, kemudian barang masuk ke FTZ. Ke sekarang ya. Tadi kan di berarti di dalam FTZ guys. Maka PPN-nya bebas. Nah, bila barang masuk ke free trade zone, di sini ada empat setidaknya nih. Barang masuk dari luar daerah pabean, oke, ke FTZ berarti bebas. Masuk dari tempat lain di dalam daerah pabean, berarti terutang tidak dipungut. Oke, masuk dari FTZ lainnya berarti bebas lagi guys PPN-nya. Masuk dari tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus berarti terutang tidak dipungut. Oke, lalu penyerahan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP. Nah, ini kan barang fisik nih guys. Gimana kalau di sini barang tidak berwujud atau jasa kena pajak? Nah, bila pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam FTZ, oke, maka PPN dibebaskan. Bila penyerahan BKP tidak berwujud dan atau JKP di dalam
FTZ, oke, ya, dan atau JKP di dalam FTZ, ini dari luar daerah pabean di dalam FTZ ya. Ini di dalam FTZ berarti memang di Batam misalnya, maka PPN bebas. Nah ini kan dari luar daerah pabean di dalam FTZ, berarti kayak impor ya guys. Yang ini memang penyerahannya di FTZ-nya. Oke, yang kedua, C2 ya berarti C3. Penyerahan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari FTZ ke FTZ. Misalnya di sini dari Bintan ya ke Batam guys, sesama FTZ. Maka di sini fasilitasnya PPN dibebaskan. Oke, sekarang C4 guys. Oke. Penyerahan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari FTZ ke tempat lain dalam daerah pabean, maka PPN dipungut guys. Oke, kita lihat di sini ada bintang ya. Kita lihat keterangannya di bawah. Dikecualikan dari pengenaan PPN untuk penyerahan JKP yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari pengenaan PPN. Oke, ini sepanjang JKP-nya memang dibebaskan juga ya. Oke guys, satu bintang. Oke, sekarang C5. Penyerahan barang tidak wujud dan atau jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke FTZ, misalnya dari Jakarta ke Batam. Maka di sini terutang tidak dipungut guys. Oke. Sekarang C6, penyerahan jaksa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke free trade zone yang penyerahannya dilakukan di tempat lain dalam daerah pabean. Nah, ini dia guys. Ini yang pertanyaan kedua tadi ya. Oke. Jadinya PPN terutang guys. Ya, terutang PPN dan dipungut PPN. Oke, lanjut lagi C7. Penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP dari di sini apa? Ini ya, berikat nih guys ya. Atau kawasan ekonomi khusus ya. Ya, atau kawasan ekonomi khusus, tapi PPB apa? PPB tadi penimbunan berikat ya. Tempat penimbunan berikat. Dari tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus ke FTZ, PPN terutang tidak dipungut. Oke, penyerahan BKP terwujud atau JKP dari FTZ ke tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus, PPN terutang dan dipungut guys. Oke, lalu penyerahan jasa angkutan udara di dalam FTZ, ya di berarti ya FTZ PPN bebas. Penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dari tempat lain dalam daerah pabean ke FTZ, PPN terutang guys. Penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dari FTZ ke tempat lain dalam daerah pabean, PPN terutang lagi. Ya, dari FTZ ke tempat lain memang keluar, berarti kan memang ada fasilitas ya. Yang ada fasilitas tuh guys di FTZ ya ke dan di. Tapi kalau dari FTZ berarti keluar dia ke FTZ di FTZ guys, gampangnya gitu ya. Oke, 12. Penyerahan jasa telekomunikasi di dalam FTZ, PPN bebas. Penyerahan jasa telekomunikasi dari tempat lain dalam daerah pabean atau tempat penimbunan berikat ke FTZ. Nah, ini juga sama nih. Maka PPN terutang. Oke, ada bintang kedua di sini. Ya, bintang kedua. Dikecualikan dari pengenaan PPN atas penyerahan jasa telekomunikasi dengan menggunakan jaringan berkabel di FTZ. Oke, selain yang ini ya guys, selain yang bintang kedua, lanjut lagi guys. Penyerahan jasa telekomunikasi dari FTZ ke tempat lain dalam daerah pabean atau tempat penimbunan berikat, maka PPN terutang. Oke, sekarang yang kedua, yang huruf D guys. Oke. Barang keluar dari FTZ. Oke. Barang keluar daerah pabean wajib diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Oke, berarti sorry guys, 0%. Sementara ke tempat lain di dalam daerah pabean, asal barang dari luar daerah pabean, maka PPN terutang. Asal barang dari free trade zone, maka PPN terutang dengan catatan ada bintang ketiga nih guys. Oke, bintang ketiga di sini dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPN terhadap pengeluaran barang untuk transaksi tertentu berupa pengeluaran barang kena pajak dalam jangka waktu tertentu akan dimasukkan kembali ke kawasan bebas atau pengeluaran kembali barang kena pajak dari kawasan bebas oleh pengusaha yang berhubungan dengan kegiatan usahanya ke tempat lain dalam daerah pabean berupa mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur untuk keperluan perbaikan pekerjaan pengujian atau kalibrasi ya, atau keperluan pelajar atau demonstrasi mesin dan atau peralatan. Oke, selanjutnya mesin atau peralatan itu
mesin untuk kepentingan produksi terdiri dari mesin pabrik, peralatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari mesin pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terpisah, tidak termasuk suku cadang, peralatan untuk pekerjaan proyek infrastruktur seperti crane, eskavator, bulldozer, forklift, dan peralatan lain yang sejenis. Pengeluaran BKP untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi yang atas impornya PPN yang utang tidak dipungut, dibebaskan dari pengeluaran PPN atau PPN ditanggung pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri dan sepanjang pengeluaran BKP tersebut tidak untuk tujuan pengalihan hak. Pengeluaran BKP yang sesuai dengan ketentuan undang-undangan perpajakan atas impor dan atau penyerahannya tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenalan PPN. Pengeluaran BKP yang telah dilunasi PPN-nya dengan menggunakan stiker lunas PPN, pengeluaran BKP berupa pengemas yang dipakai berulang-ulang. Nah, ini guys, note-nya ya, dikecualikan guys. Oke, itu yang tadi. Oke, tadi huruf apa? D, 2B ya guys. Oke, selanjutnya huruf E, barang keluar dari FTZ ke FTZ, PPN dibebaskan. Barang keluar dari FTZ ke tempat penimbunan berikat. Bila asal barang dari luar dari pabean, maka terutang tidak dipungut. Bila asal barang dari FTZ atau tempat lain dalam daerah pabean, maka terutang tidak dipungut. Barang keluar FTZ ke kawasan ekonomi khusus, asal barang dari luar dari pabean, maka terutang tidak dipungut. Asal barang dari FTZ atau tempat lain daerah pabean, maka terutang tidak dipungut. Nah, itu guys. Jadi kalau di simplified ya, fasilitas PPN di free trade zone itu yang tadi guys. Ada beberapa yang dipungut PPN, jadi tidak semuanya PPN bebas. Ya, jadi memang kita harus lihat ke dari FTZ gitu ya, atau ke luar FTZ dan lain sebagainya. Oke guys, itu pertanyaan pertama. Selanjutnya, pertanyaan kedua guys. Ya, bila CBA bertransaksi dengan vendor dari Batam, tadi sudah jawabannya sudah ada sebelumnya ya. Namun penyerahan BKP di luar Batam, misalnya di Medan, maka transaksi pengadaan barang atau jasa tersebut adalah terutang PPN. Iya, benar. Jadi balik lagi ke yang tadi guys ya, PP nomor 10 tahun 2020, bahwa penyerahan jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ya, ke FTZ yang perannya di tempat lain dalam daerah pabean, misalnya Medan, di tempat lain dalam daerah pabean ya, merupakan yang terutang PPN. Oke. Kemudian guys, di Peraturan Menteri Nomor 62 PMK.03 tahun 2012 dijelaskan juga masalah ini guys. Ya, sebagaimana telah dibawahi dengan PMK nomor 171 PMK.03 tahun 2017. Jadi ada penegasan seperti ini guys. Oke, ada penegasan terutama di pasal 6 ya dari PMK tadi ya. Ada penegasan dari otoritas pajak ya. Ini guys. Oke, penyerahan BKP terwujud atau JKP dari kawasan bebas ke tempat lain dalam BKP yang dikenai PPN. Tadi kan pertanyaannya dari bila ternyata di tempat lain, itu di Medan, gitu ya. Maka di sini ditegaskan, ya, penyerahan BKP terwujud atau JKP dari kawasan bebas ke tempat lain dalam BKP yang dikenai PPN. Penyerahan BKP terwujud atau JKP dari kawasan bebas ke tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus dipungut PPN. Saat terutangnya adalah, saat terutangnya PPN adalah pada saat pemanfaatan BKP terwujud atau JKP ke tempat lain oleh pabean, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus. Pemanfaatan BKP tidak wujud atau JKP dari kawasan bebas terjadi pada saat harga perolehan BKP wujud atau JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya. Jadi mirip seperti pemanfaatan barang tidak wujud atau jasa di luar dari pabean, di dalam daerah pabean ya guys. Oke, itu yang pertama tadi. Harga jual BKP wujud atau penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkan, atau harga perolehan BKP wujud atau JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak memanfaatkannya yang terjadi terlebih dahulu. Oke. Pengamatan BKP wujud atau JKP dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus terjadi pada saat kami kontak yang sebagainya. Oke. Ini kan untuk barang tidak wujud dan jasa ya guys. Sementara kalau misalnya itu adalah barang berwujud, ya berarti kan sama seperti masuk ke kawasan ke daerah pabean. Jadi kalau misalnya ternyata ya nggak pernah ada di Batam misalnya nih dari Jakarta masuk ke Medan, tapi dokumen di Batam, ya itu berarti terutang PPN seperti biasa guys. Tapi kalau untuk dari Batam dulu baru ke Medan gitu ya, dan itu adalah barang berwujud, maka itu seperti impor sebetulnya guys. Tapi kalau ternyata di sini adalah barang tidak berwujud atau jasa,
dari Batam gitu ya, datang ke Medan, oke, tadi pertanyaannya gitu ya, datang ke Medan, maka ini seperti pemanfaatan berwujud atau jika itu dari kawasan bebas, oke, seperti pemanfaatan berwujud atau jasa dari luar daerah lain ke dalam daerah pabean. Saat utangnya pun sama nih guys, persis sama. Oke, DPP-nya dan sebagainya ya. Oke. Nah, jadi di sini terutama harga jual ya atau penggantian dan lain sebagainya. Jadi yang memungut guys, ya kan kalau itu kan sekali lagi ya, impor barang berwujud atau jasa di luar daerah pabean di dalam daerah pabean, itu kan yang memungut menyetor itu adalah orang yang memanfaatkan. Ini juga sama nih guys. Kalau ternyata adalah barang berwujud atau jasa, maka PPN terutang dipungut oleh orang yang memanfaatkan BK berwujud atau JKP dari tempat lain dalam daerah pabean, dan lain sebagainya. Oke, disetor oleh orang yang memanfaatkan BKP itu guys, BK berwujud atau JKP dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau itu adalah barang berwujud guys, maka sama seperti impor. Kalau itu ternyata barang tidak berwujud atau biasa, sama seperti pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jadi yang menyetor pun sama. Jadi memang tadi pertanyaannya proses vendor penyerahan BKP JKP di luar Batam, misalnya Medan, maka pengadaan barang atau jasa tersebut adalah tentang PPN. Cuman kalau barang berwujud tadi seperti impor, barang tidak berwujud atau jasa itu seperti pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Oke, di sini karena ngomongnya barang gitu guys. Barang ada dua, berwujud atau tidak berwujud guys. Ya begitu ya. Nah, kemudian ya jadi kalau itu barang berwujud, maka seperti impor ya, dokumentasinya juga saat barang keluar tuh harus dilengkapi guys. Seperti impor lah pokoknya. Seperti impor barang berwujud. Sementara kalau dia adalah barangnya uh, tidak berwujud atau jasa, maka seperti pemanfaatan BKP wujud atau JKP dan daerah pabean di dalam daerah pabean. Oke, siapa yang wajib menyetor dan menyetorkan pajaknya? Ya, pihak yang mengimpor barang berwujud ya dari FTZ keluar, ya, yang melakukan itu, ya, yang mengurus barang keluar. Sementara untuk barang tidak berwujud atau jasa, pihak yang memanfaatkan guys yang harus melakukan penyelesaian kewajiban pajaknya. Nah, kemudian juga guys, KPP Batam itu pernah menerbitkan surat atas pertanyaan dari wajib pajak yang menegaskan hal-hal sebagai berikut guys. Oke, saya tidak apa nomornya mungkin tidak akan saya sampaikan, tapi ini pernah ada jawaban seperti ini guys, penegasan dari KPP Batam. Kawasan Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas guys. Oke, ya, untuk jangka waktu 70 tahun sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2011. Pengusaha di kawasan bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Penyerahan BKP terwujud dan JKP di dalam kawasan bebas, kawasan Batam dibebaskan dari pengenaan PPN. Penyerahan BKP terwujud atau JKP dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dikenai PPN dan mekanisme pemungutan PPN tersebut mengikuti ketentuan dalam PMK nomor 62 ya, PMK Teknologi 2012 dan perubahannya di PMK 171 dan PMK 3 2017. Oke, itu pertanyaan kedua guys. Jadi ya sayangnya tadi tidak disebut ya oleh pemirsa Pak AR kalau nggak salah tadi ya. Pak AR tidak menyebutkan barangnya apa, apakah barang berwujud atau barang tidak berwujud. Kalau barang berwujud berarti seperti impor guys tata caranya. Ya, begitu juga dengan barang tidak berwujud atau jasa. Itu seperti pemanfaatan BKP berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Oke, kemudian yang ketiga, bagaimana bila pihak yang menyerahkan barang, customer dari Batam dengan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan di luar Batam adalah tempat Pak AR bekerja, misalnya PT CBA, apakah telah perusahaan PPN? Iya, tetap. Jadi baik lagi yang tadi ya, bahwa penyerahan JKP dari tempat lain dalam daerah pabean, PTZ, yang penyerahan dilakukan di tempat lain dalam daerah pabean, ya juga barang, tapi jasa juga barang adalah di luar cakupan fasilitas PPN dibebaskan, sehingga merupakan penyerahan tentang PPN. Oke, jadi customer-nya di Batam, tapi ternyata barangnya tidak dikirim di Batam, tapi ke Medan, ya CBA di Jakarta. Ya berarti kan ini bukan lagi mekanisme pembebasan PPN sesuai dengan PPN nomor 10 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya guys. Jadinya ini transaksi normal seperti biasa. Satu pajak dibuat seperti biasa, ya tata caranya tidak seperti impor ya untuk barang berwujud, atau tidak seperti pemanfaatan BKP berwujud atau JKP di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jadi memang harus dilihat dulu guys. Kalau misalnya dia Batam,
Oke, dibuktikan dengan tadi ya, NPWP dia berarti NPWP di Batam, satu. Yang kedua, apakah memang secara dokumentasinya juga penyerahannya ke Batam? Siapa tahu ternyata nggak ke Batam, malah belok seperti kasus ini ya, Pak Air ini. Ternyata belok ke Medan. Ya, dari Jakarta kirim barang dokumentasi ke Batam. Tapi ternyata pengiriman barang secara bukti ya dari field order dan lain sebagainya, bukti-buktinya ternyata belok ke Medan. Nah, berarti kan itu tidak lagi tunduk pada aturan terkait dengan free trade zone, guys. Itu transaksi normal seperti biasa. Oke, gitu saja guys. Tax Mentor kali ini terkait dengan pelakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang atau jasa di ke dari free trade zone Pulau Batam. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Terima kasih juga sudah menyaksikan. Dan sebagai apresiasi atas pembuatan video-video pajak ini guys, yang dapat menambah motivasi saya dalam pembuatan video-video selanjutnya juga Tax Mentor berikutnya, mohon subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.